Selamat pagi untuk dosen dan teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Naila Salsabila Bilqis dengan NIM 231041040. Pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan sebuah topik yang bermanfaat untuk kita semua, yaitu melindungi diri Anda dari kejahatan money, mengenali dan juga menghindari penipuan. Kebutuhan masyarakat di era digital semakin banyak. Banyak masyarakat yang menggunakan transaksi secara digital, entah itu kris ataupun kartu kredit. Hal ini menyebabkan juga para oknum yang tak bertanggung jawab melakukan penipuan secara digital. Salah satunya yaitu penipuan money mule. Bagi sebagian orang, kata money mule ini masih asing terdengar. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa penipuan ini telah banyak sekali memakan korban, terutama pada masa pandemi beberapa tahun terakhir. Hal ini disebabkan pada masa pandemi, masyarakat banyak sekali yang membutuhkan pinjaman uang secara instan. Alhasil, banyak perusahaan yang menerbitkan usaha pinjaman online. GBG memprediksi bahwa kenaikan penipuan money mule ini menaik hingga 68% pada tahun 2020 hingga 2021. Kejahatan money mule dilakukan dengan cara mentransfer sejumlah uang kepada penerima lain yang nantinya penerima tersebut akan mendapatkan komisi jika ia meneruskan uang tersebut ke penerima lainnya. Pola tersebut dilakukan agar uang haram tersebut tidak bisa dilacak oleh sistem standar bank. Kasus yang baru terjadi adalah pada tahun 2022. Ada seorang wanita di Jakarta yang ditangkap oleh polisi karena menjadi money mule. Wanita ini mendapatkan uang sebesar 1 miliar dari pria yang tidak dikenal. Lalu uang tersebut dikirimkan pada rekening luar negeri yang sebenarnya ia pun tidak tahu rekening tersebut adalah rekening siapa. Adapun ciri-ciri dari money mule, yang pertama yaitu biasanya email atau media sosial yang menjanjikan mendapatkan uang tanpa harus bekerja ataupun usaha. Yang kedua, biasanya menargetkan para pencari kerja. Dan inilah sebuah ilustrasi dari kejahatan money mule yang ditawarkan melalui sebuah tawaran pekerjaan. Biasanya, tawaran ini dilakukan melalui sebuah SMS dari nomor yang tidak dikenal. Pesan tersebut terlihat simpel, namun menarik perhatian pembaca karena tawarannya menggiurkan. Setelah penerima menyetujui tawaran, tak menunggu lama biasanya uang tersebut ditransfer melalui rekening yang tak dikenal. Kerja. Yang ketiga, korban akan dibiarkan mengambil sejumlah uang dari yang akan ditransferkan tersebut. Jika di antara kita mendapatkan ciri-ciri yang sudah saya sampaikan sebelumnya, alangkah lebih baiknya untuk segera menghindari, karena kemungkinan besar ini adalah kejahatan dari money mule. Resiko yang akan kita dapatkan yaitu kita akan mendapatkan uang haram dari sejumlah uang yang kita ambil. Selain itu juga, jika kasus ini diselidiki oleh pihak berwenang, maka akan terekam sebuah rekaman digital atau jejak digital yang nantinya beresiko ketika kita akan melamar kerja. Di Indonesia, money mule merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pelaku dari tindakan ini akan mendapatkan penjara 5 tahun penjara dan dikenakan denda paling besar 1 miliar. Pelaku money mule sendiri akan mendapatkan konsekuensi hukum, yaitu dakwaan pidana dari pencucian uang, penggelapan, dan juga penipuan. Yang kedua, adanya pemblokiran rekening bank, dan yang ketiga yaitu tanggung jawab finansial terhadap uang yang telah ditransfer. Namun, hal tersebut bisa kita antisipasi dengan melakukan beberapa hal. Yang pertama yaitu melakukan pencarian online terhadap perusahaan yang menawarkan sebuah pekerjaan. Yang kedua, jangan pernah menerima tawaran pekerjaan yang meminta rekening pribadi. Dan yang ketiga, berhati-hatilah terhadap orang baru yang meminta rekening kita untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening lainnya. Semakin majunya zaman, semakin banyak metode penipuan yang akan dilakukan oleh para oknum tak bertanggung jawab. Penipuan di era digital ini akan lebih menyeramkan dibandingkan penipuan yang ada di dunia nyata, karena pelaku atau oknum yang tak bertanggung jawab ini hanya membutuhkan satu alat elektronik untuk meretas informasi pribadi kita. Oleh sebab itu, masyarakat dihimbau untuk selalu berhati-hati menggunakan internet. Dengan itu, masyarakat akan meminimalisir kejahatan atau penipuan yang akan dilakukan oleh oknum tak bertanggung jawab.
Segitu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan tetap berhati-hatilah dalam menggunakan internet agar kita terhindar dari kejahatan yang ada. Saya Nela Salsabila Bilqis, terima kasih dan sampai jumpa.